Teror masih berlanjut 4. Amarah tidak terima masih menyelimuti di wajah warga tetapi tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Acara mereka buyar berantakan gara-gara rombongan pemuda ini. Tangan Vika ditarik diajak pergi dari sini tapi baru beberapa langkah gadis kecil tersebut berhenti menatap kasihan teman sahabatnya pingsan di bawah. Biar aku saja. Jaga adikku. Dita menawarkan diri membantu Narendra memapah Kaisa. Tubuhnya lebih besar hampir sebanding dengan Narendra justru lebih bongsor lagi memudahkan nanti memapah teman mereka yang belum sadarkan diri. Gadis kecil itu tersenyum senang sudah tidak ada lagi yang dikhawatirkan. Kini tugasnya hanya mengantar sampai kembali ke gapura. Semua berlari mengikuti arah Vika melangkah, melewati warga yang memberi jalan menatap marah. Sudah mengganggu acara sakral mengusir penari yang mereka sukai. Sampailah mereka di gapura kecil tadi. Anak kecil tersebut melepaskan tangan dan memilih berdiri di samping melambaikan tangan ke arah semua. Kak, dia gak diajak. Kasihan. Bujuk Naila tidak tega meninggalkan gadis kecil itu sendiri di tempat seperti ini. Sudah biarin. Ayo. Mereka terus melanjutkan larinya sesekali menoleh ke belakang memastikan kondisi anak kecil tersebut yang masih meloncat jingkrak senang melambaikan kedua tangan. Sampailah mereka di dalam mobil dan lekas mengunci pintu dan jendela jangan sampai ada yang terbuka lagi. Pak, biar saya saja yang menyetir. Narendra tidak tega melihat sopir kakaknya kesusahan mengatur nafas. Di usia yang tidak lagi muda diajaknya berlarian tengah malam. Bertukarlah mereka tempat duduk dan meminta agar Vika duduk di kursi tengah. Supaya memudahkan Narendra berkomunikasi jika ada sesuatu lagi. Semoga saja tidak. Sudah cukup. Naila yang tidak mau lepas pegangan ikut duduk di samping Vika di kursi tengah. Terpaksa Fakih pria pendiam tersebut ikut mundur. Dita disuruh jaga belakang seperti biasa sedangkan ia tetap tugasnya sebagai leader. Sebelum kendaraan kembali berjalan semua yang ada di dalam membasahi kerongkongan yang kering yang sejak tadi sama sekali belum tersentuh air. Hanya Narendra yang langsung mencoba menyalakan kembali mobil milik kakaknya dengan 2 kali starter langsung nyala. Membulatlah matanya tidak percaya. Alhamdulillah. Ucap syukur beliau tersenyum ke arah Narendra menenangkan. Beliau membantu membukakan tutup minuman botol kemasan sebelum menyerahkan ke pemuda di samping beliau. Pasti adik dari bosnya jugalah haus. Perjalanan kali ini sangat mulus. Selayaknya perjalanan mereka di kota sama sekali tidak ada lagi gangguan atau masalah. Semua istirahat tertidur pulas setelah diajak senam jantung terkecuali 2 pria di bangku depan. Beliau menemani dan mengajak mengobrol Narendra jangan sampai ia tertidur saat melajukan kendaraan. Dan, tibalah mereka di rumah kecil dengan hiasan beberapa motor trail terparkir manis di teras depan. Cuci kaki. Mas di depan dan cepat ayo masuk. Tidak baik, baru juga pintu rumah dikunci. Daun pintu ada yang menggedor kuat dari luar. Teriaklah kembali para wanita. Bukan cuma itu semua jendela seperti dipaksa dibuka digoyang-goyangkan kuat yang tidak mau terbuka. Sudah dipaku warga agar tidak lagi bisa dibuka. Selalu seperti ini. Beliau-beliau mulai jengah. Untuk antisipasi, atap-atap pula tidak luput dari sasaran seperti dilempari sesuatu yang besar hingga menghasilkan suara yang memekikkan telinga. Sudah. Tidak apa-apa. Kalian sudah aman. Sudah. Ayo tidur. Maaf. Di sini tidak dibangun kamar agar memudahkan semua saling menjaga dan mengawasi. Bisik diperkirakan kepala desa yang akan mereka kunjungi. Niat ingin ke kamar mandi sudah lupa karena jantung yang baru juga istirahat sudah diajak lagi senam sampai azan subuh berkumandang dari gawai Fakih. Mereka tidak diizinkan menutup mata terutama Narendra dan Parudi yang sama sekali belum memejamkan mata. Sedangkan, warga yang asli tinggal di sini sudah terbiasa dan bisa beristirahat dengan tenang sama sekali tidak merasa terganggu. Mata saling memberi kode tapi jari Narendra mengisyaratkan agar tidak mengeluarkan suara. Kali ini, si biang kerok tidak membantah mungkin dia lelah atau sudah kanji akan kejadian yang terus bertubi-tubi menemani. Makanya kali ini. Tapi, kayaknya gak deh. Gak yakin pria itu akan jerat tidak lagi mencari gara-gara. Kemungkinan, ia hanya mengantuk karena sejak tadi mata hendak tertutup terpaksa terbuka kaget mendengar dentuman yang terus berpindah-pindah. Dit, salat subuh dulu. Jangan tidur lagi. Abis ini kita langsung berangkat. Aduh, mataku.
Kaisa yang geli men asteris kaki teman lelakinya itu lalu tertawa kecil. Makasih ya. Gak perlu, nanti sebentar lagi ya mengomel lagi. Dita berjalan sempoyongan dengan mata terpejam masih berat untuk dibuka. Sesekali dibuka sedikit satu mata untuk melihat jalan menuju kamar mandi yang ada di luar. Sebentar lagi kantukmu akan hilang. Aku jamin itu. Bujuk Narendra tersenyum sembari merangkul bahu kawannya yang badung tidak henti mengerucutkan bibir. Saat membuka pintu belakang mata benar-benar dibuat segar. Air yang terus mengalir lewat pipa buatan dari bambu jatuh ke kendi yang luber-luber meleleh langsung ditampung sungai kecil. Kanan kiri sungai banyak batu berbagai ukuran dan di sebelahnya ada kamar mandi dari anyaman bambu seadanya. Wah, atasnya berlubang bisa buat ngintip. Bukan itu, keluhnya Tobat. Memang tidak ada yang beres otak temannya yang ini. Dita tertawa, senang sekali menjahili. Lurus sekali hidupnya. Mata berbinar melihat pohon mangga besar yang ada di samping mereka tersorot lampu bohlam kecil. Tumpas aye. Narendra sampai terbengong-bengong melihat kelakuan random temannya. Menirukan yang ada di film-film meme asteris look pohon sembari mengintip dirinya. Dan, tidak disadari adik dari si kawan tiba-tiba ikut menyusul keabsurdan si kakak. Ikut meme asteris look pohon saling mengintip tersenyum dengan senyum manjanya tanpa ikut bernyanyi. Kakaknya melanjutkan aktingnya dan terus bernyanyi fasih melantunkan syair-syair berbahasa India. Bersandar di batang pohon menatap ke atas dengan bahu digoyang-goyangkan sedikit seakan sedang benar-benar lagi jatuh cinta menghayati lantunan lagu yang ia senandungkan. Lalu, berlari berpindah tempat berdiri di atas batu besar di pinggiran sungai merentangkan tangan ke atas untuk diletakkan di belakang kepala sebelum, plak. Aduh, lemparan bundelan tisu mendarat di dahi. Bisa gak sih? Jadi wanita itu yang lembut. Percuma kamu terima kasih 5 menit yang lalu. Gak ada guna. Cepat. Salat. Gak lihat apa. Sudah azan dari tadi.